Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, mulia, dan kudus. Perlu kita sadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, sementara Tuhan yang empunya ladang pelayanan adalah kudus. Kalau kita dipanggil untuk melayani, itu adalah anugerah Tuhan, dan panggilan melayani adalah panggilan melayani Raja Mulia. Sama seperti yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika kita dipanggil melayani, mari kita memberi respon yang benar, bahwa panggilan itu istimewa, mulia, dan kudus. Oleh sebab itu, kita harus fokus kepada Kristus yang telah memanggil kita untuk melayani. Dengan tetap fokus kepada Kristus, itulah yang membuat kita berkenan kepadanya. Siapakah kita? Sehingga kita layak melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau bukan karena anugerahnya, I am nothing. Saudara, kalau Anda dan saya bisa melayani, itu semua karena anugerahnya. Karena itu, mari kita ambil kesempatan itu. Ketika ada banyak orang diberikan kesempatan, mereka memilih untuk menolaknya dengan berbagai macam alasan. Ada yang sibuk, merasa tidak layak, tidak punya waktu, dan masih banyak yang lain. Saudara, melayani bukan perkara sibuk atau tidak sibuk, tetapi perkara hati, mau atau tidak memberikan waktu. Sesibuk apapun diri Anda pasti akan berusaha mempunyai waktu untuk diri Anda sendiri, bukan? Cobalah buatlah waktu untuk Tuhan, melayani Dia, sekalipun itu harus mengesampingkan me time Anda. Ketika saudara balik bertanya, terus waktu untuk aku sendiri kapan? Tenanglah, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang.
Kalau saudara menabur waktu, saudara juga akan menuai waktu. Tapi ingat, jangan gara-gara melayani, sekolah hancur, hubungan dengan keluarga tidak harmonis, atau aspek-aspek penting lain jadi terbengkalai. Buatlah skala prioritas. Yang dikurangi adalah me time. Kita semua sebenarnya tidak ada yang layak. Kita ini manusia berdosa. Kalau menunggu sampai layak, kapan kita baru melayani? Ketika sudah mati, ketika sudah tidak bisa melakukan dosa lagi. Hello, dari awal saya bilang, melayani itu karena anugerahnya. Bukan karena kita ini layak, hebat, mampu bertalenta. Bukan. Unsur utama kita melayani Dia karena hanya anugerah. Kalau karena kita punya talenta, sejak seleksi awal, kita pasti gagal. Loh, kok bisa? Kita ini tidak masuk hitungan. Kita manusia berdosa. Jangan kita sombong. Kita melayani karena kita berbakat. Tapi juga jangan kita tidak melayani karena merasa kita tidak layak. Itu juga salah. Dasar yang benar adalah kita melayani karena anugerahnya. Kristus sudah mati atas dosa-dosa kita, dan Dialah yang melayakkan kita untuk melayaninya. Ingatlah, banyak orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jika dilihat masa lalunya, siapa mereka? Ada yang mantan bandar narkoba, ada yang mantan preman, ada yang mantan waria, ada yang mantan pembunuh, dan masih banyak mantan-mantan yang buruk lainnya. Mereka semua masa lalunya buruk, tapi Tuhan yang melayakkannya untuk melayani Dia. Tapi ingat, mereka juga merespon panggilan itu untuk mau melayani Dia. Jika mereka tidak merespon, ya tidak akan jadi. Lihatlah murid-murid Yesus. Ketika mereka dipanggil menjadi penjala manusia, mereka merespon panggilan itu. Jadi tidak perlu merasa tidak layak lagi. Kita ini anak Tuhan. Ingatlah kutipan ini. God has a habit of picking up nobodies and making them somebodies. Kita sudah dilayakkan untuk melayani Raja di atas segala raja. Banyak orang yang dipanggil untuk melayani, tapi kenyataannya tidak semua bisa merespon dengan baik. Untuk itu, gunakan kesempatan yang ada, karena melayani itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan akan panggilan kami dalam melayani Engkau. Itu semua hanya oleh anugerah-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.